Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya akan membahas terkait dengan 5 saham yang sering membagikan dividen setiap tahun secara rutin, serta tentunya bagi teman-teman yang ingin mencari dividen, 5 saham ini merupakan saham yang membagikan dividen yang cukup besar serta memiliki fundamental yang cukup bagus dan valuasi yang masih murah. Oke, sebelum saya lanjut, teman-teman silakan di like, di komen, dan di subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, yang saham yang saya maksud itu adalah ada saham PT Hexindo Adi Perkasa atau dengan kode saham Hexa, di mana pada saat video ini dibuat, dari harga saham dari Hexa itu sendiri itu berkisaran di harga Rp5.650 per lembar sahamnya, di mana kurun waktu dalam 5 tahun terakhir saham ini sudah mengalami kenaikan harga saham yaitu sebesar 61,89%. Dan dari historisnya kita bisa lihat dari tahun 2019 sampai tahun 2023 harga saham ini juga cenderung mengalami kenaikan. Nah, kemudian ketika kita lihat dari pendapatan dari laporan secara tahunan, kita bisa lihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, di mana kita bisa lihat bahwa harga saham ini juga masih secara terus setiap tahunnya mengalami pendapatan dan mengalami keuntungan, memiliki laba setiap tahun, di mana kita bisa lihat di tahun 2022 kemarin kita bisa lihat bahwa labanya yaitu pendapatannya bertumbuh sebesar 463,26 juta, di mana mengalami peningkatan 75,47% secara year on year dari tahun sebelumnya, serta memiliki laba bersih yaitu mengalami peningkatan hingga 1 kali lipat yaitu sebesar 115,19% dari tahun 2021. Jadi sangat menarik. Kemudian kita bisa lihat bahwa secara kapitalisasi pasar, saham ini juga memiliki kapitalisasi yaitu 4,75 triliun, jadi sangat besar juga. Kemudian memiliki rasio atau PE itu sebesar 6,31, di mana dari hasil dividen terakhir yaitu sebesar 14,14%. Nah, kemudian yang sangat menarik juga, di mana dividen yield dari Hexa ini membagikan dividen terendah itu sebesar 5,6%, serta dividen yield tertinggi itu pernah mencapai 39,8%. Jadi ini sangat menarik sekali. Kemudian dari segi valuasi kita bisa lihat bahwa untuk PE-nya atau fair price earning ratio dari saham ini itu sebesar 6,47 kali. Jadi masih dalam kategori wajar, serta memiliki VBP atau price book value itu yang baru sebesar 2,0 ya, atau 2 kali. Jadi masih dapat dikategorikan saham yang big dividend serta memiliki valuasi serta laporan keuangan yang cukup baik. Nah, kemudian yang kedua itu ada Delta Mas atau dengan kode saham DMAS, yaitu Pura Delta Lestari, di mana pada saat video ini dibuat harga saham ini itu sebesar Rp167 per lembar sahamnya. Jadi ketika ingin membeli satu lot itu hanya membutuhkan sebesar Rp16.700, di mana kurun waktu 5 tahun terakhir saham ini sudah mengalami kenaikan dengan rata-rata yaitu sebesar 10,60% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, di mana memang harga saat ini itu adalah masih cenderung menurun ya, mengalami penurunan, di mana harga tertinggi itu pernah berada di kisaran harga 300 hingga 350 per lembar sahamnya, dan sekarang sudah berada di bawah Rp200 per lembar saham. Jadi harga saham ini masih cukup murah, dan ini juga merupakan saham yang sangat rutin membagikan dividen setiap tahun. Nah, kemudian kita bisa lihat dari segi laporan pendapatan secara tahun ke tahun, yaitu kita bisa lihat 5 tahun terakhir dari tahun 2018, di mana pendapatannya itu meningkat 34,13% dari tahun 2021 yaitu sebesar 1,93 triliun. Nah, kemudian dari laba bersihnya itu juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu sebesar 70,31% atau setara dengan 1,22 triliun. Jadi untuk pendapatan laba bersihnya ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 di tahun 2022. Nah, kemudian kita bisa lihat di history dari tahun 2018 hingga tahun 2020 juga saham ini mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2021 itu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, itu tentunya dikarenakan adanya pandemi COVID-19, dan sekarang pada tahun 2022 kemarin itu juga sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, kemudian kita bisa lihat dari kapitalisasi
kapitalisasi pasarnya itu ya cukup besar juga, yaitu sebesar 8 triliun ya. Kemudian dengan rasio PE 6,61%, dengan hasil dividen juga cukup besar, yaitu 10,48%. Nah, kemudian secara valuasi kita bisa lihat bahwa price earning ratio-nya memang ini sudah cukup tinggi, yaitu 12,95 kali, dengan price book value yaitu masih 1,37 kali. Jadi secara valuasi saham ini sudah cukup tinggi, cuma dengan pendapatan laba yang cukup baik serta pembagian dividen yield yang cukup besar, ini sangat menarik. Kemudian secara profitability juga cukup oke, kita bisa lihat di mana terkait dengan net profit marginnya itu hingga 69,51%. Kemudian ROE-nya 10,58% dan ROA-nya itu 9,08%. Jadi cukup menarik. Nah, kemudian secara dividen yield kita bisa lihat dari DMAS ini pernah membagikan saham terendahnya dividennya itu 2,82%, dan yield tertinggi itu pernah mencapai 20%. Jadi sangat menarik untuk diperhatikan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada saham Mitra Bara Adi Perkasa atau dengan kode saham MBAP, di mana harga saham MBAP ini saat ini yaitu sebesar Rp6.325 per lembar sahamnya, di mana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir itu sudah mengalami kenaikan sebesar 100,16%, di mana kita bisa lihat dari tahun 2019 hingga tahun 2023 harga saham cenderung mengalami kenaikan. Nah, kemudian secara pendapatan tahunan juga kita bisa lihat di sini dari 2018 hingga 2022, baik dari pendapatan dan laba bersih juga cenderung mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2022 itu meningkat 45,09% dibandingkan tahun 2021, serta dibandingkan tahun 2020 juga sudah cenderung mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat. Kemudian laba bersihnya juga berdampak sangat positif dari pendapatan yang cukup tinggi, sehingga laba bersihnya meningkat sebesar 78,38% dari tahun 2021. Jadi dari segi laporan pendapatan ini juga cukup menarik. Kemudian dari segi kapitalisasi pasar ini juga cukup besar, yaitu 7,76 triliun dengan rasio PE 2,94. Kemudian dengan hasil dividen yang sangat-sangat besar dan sangat menarik, yaitu sebesar 24,55%. Nah, kita bisa lihat secara valuasi, di mana kita ketahui bahwa terakhir dividen yield-nya itu adalah 16,28%, dengan fair atau price earning ratio itu baru 11,92 kali, serta memiliki price book value ratio yaitu 1,99 kali. Jadi secara valuasi masih cukup oke, dan dividennya juga cukup besar atau big dividend. Kemudian secara profitability juga masih sangat baik, di mana dengan return of equity-nya itu sebesar 16,68 dan return on asset juga 13,88, dan memiliki NPM atau net profit margin yaitu 14,66%. Nah, yang sangat menarik di sini adalah untuk dividen yield-nya itu terendah pernah di 2,82%, serta dividen yield tertingginya itu pernah mencapai di tahun kemarin yaitu 15,97%. Kemudian di tahun ini itu dividen yield-nya itu sangat besar di tahun 2023 yaitu 24,55%. Nah, kemudian yang keempat itu ada saham Bara Multi Sukses Sarana atau dengan kode saham BSSR. Itu harga sahamnya pada saat video ini dibuat yaitu sebesar Rp3.970 per lembar sahamnya, dan kurun waktu 5 tahun terakhir juga sudah mengalami peningkatan sebesar 59,44%, dan kita bisa lihat secara histori dalam kurun waktu 5 tahun harga saham juga cenderung mengalami peningkatan. Kemudian secara laporan pendapatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022, di sini kita bisa lihat itu cenderung mengalami peningkatan terus-menerus secara signifikan, kecuali di tahun 2020 ada sedikit koreksi, namun masih tetap mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, di tahun 2022 itu labanya meningkat 48,84% dibandingkan tahun 2021, serta memiliki laba bersih itu 16,93%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Nah, kemudian secara kapitalisasi pasar ini juga sangat besar sekali, yaitu 10,39 triliun dengan rasio PE itu 2,95, dengan hasil dividen terakhir yaitu sebesar 28,91%. Dan secara valuasi untuk price earning ratio-nya atau fair-nya itu baru 2,75 kali,
serta price book value ratio atau VBV-nya itu baru 3 kali. Jadi secara valuasi harga saham ini masih cukup murah, di mana dividen terakhirnya itu memiliki dividen yield 28,99%. Jadi ini sangat besar sekali dengan valuasi yang cukup murah dengan big dividen, di mana sangat menarik bahwa dividen yield terendahnya itu memang pernah mencapai 0,97%, tapi dividen yield tertingginya itu adalah 28,55%. Dan di tahun ini membagikan dividen yield yaitu sebesar 28,99%. Jadi sangat menarik ketika kita bisa lihat dari dividen serta dari valuasi. Kemudian yang terakhir itu ada saham ITMG atau Indo Tambang Raya Mega, di mana harga saham pada saat video ini dibuat ini ya cukup lumayan tinggi, yaitu Rp31.675 per lembar sahamnya. Jadi ketika ingin membeli satu lot itu membutuhkan uang sebesar Rp3.167.500. Dengan kurun waktu 5 tahun terakhir, harga sahamnya itu sudah mengalami kenaikan sebesar 40,93% ketika kita lihat dari tahun 2019. Namun ketika hitung kita dari tahun 2020 itu sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dan kita bisa lihat bahwa harga saham ini masih cenderung mengalami kenaikan. Kemudian dari segi pendapatan, tentunya pendapatannya ini sangat besar sekali, di mana pada tahun 2022 itu pendapatan meningkat sebesar 75,09% dari tahun 2021, serta laba bersihnya meningkat 152% ya, 1,5 kali atau hampir 2 kali dari laba tahun 2021, yaitu sebesar 152,34%. Nah, kemudian dari segi kapitalisasi pasar ini sangat besar sekali, yaitu 35,79 triliun dengan rasio PE itu 2,0, dengan hasil dividen yaitu terakhir 33,29%. Nah, secara valuasi dividen yield terakhirnya itu adalah sebesar 33,29%, di mana dengan PE atau fair earning ratio-nya itu baru 1,9 kali, dengan price book value ratio itu baru 1,16 kali. Jadi secara valuasi harga saham ini masih sangat murah. Memang secara harga per lotnya itu cukup besar di harga pasar, di market harga pasarnya cukup besar, yaitu membutuhkan uang sebesar Rp3.167.500 untuk mendapatkan satu lot, tetapi secara valuasi atau harga bukunya itu masih dikategorikan sangat murah. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah dividen yield-nya itu adalah pernah terendah itu 2,07%, serta pernah memberikan dividen yield tertinggi yaitu sebesar 33,29%, yaitu di tahun 2023. Nah, jadi demikian terkait dengan 5 saham yang membagikan dividen yang sangat besar dan secara rutin setiap tahun membagikan dividen, serta memiliki valuasi yang masih cukup murah serta fundamental yang sangat baik. Nah, dari 5 saham yang saya sebutkan yaitu Eksa, DMAS, MBAP, BSSR, dan ITMG, di mana masing-masing memiliki dividen yield terendah dan dividen yield tertingginya. Untuk teman-teman sendiri ketika ingin investasi saham, kira-kira teman-teman pilih saham yang mana? Jadi silakan tulis di kolom komentar. Nah, sebelum saya akhiri video ini, teman-teman silakan di like, di komen, dan di subscribe tentunya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video menarik lainnya. Oh ya teman-teman, tidak lupa juga disclaimer lebih dahulu, di mana semua saham yang saya sebutkan itu bukan rekomendasi ajakan untuk beli saham, dan segala risiko yang ditimbulkan baik kerugian maupun keuntungan merupakan tanggung jawab masing-masing ya. Terima kasih.